Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yohanes bab 15 ayat 26 sampai 16 ayat 4a. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau penghibur yang akan kuutus dari Bapa datang, yaitu roh kebenaran yang keluar dari Bapa, ia akan bersaksi tentang aku. Tetapi kamu juga harus bersaksi, karena kamu dari semula bersama-sama dengan aku. Semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kamu akan dikucilkan, bahkan akan datang saatnya bahwa setiap orang yang membunuh kamu akan menyangka bahwa ia berbuat baik bagi Allah. Mereka akan berbuat demikian karena mereka tidak mengenal baik Bapa maupun aku. Tetapi semuanya ini kukatakan kepadamu, supaya apabila datang saatnya kamu ingat bahwa aku telah mengatakannya kepadamu." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan dan yang saya gemateni, judul renungan saya kali ini adalah Yesus, tiada bandingnya. Saudari-saudara, saya sependapat dengan orang yang mengatakan hidup ini ditarik oleh dua kecenderungan, yaitu kecenderungan mencari kesenangan dan menghindari penderitaan. Dalam bacaan Injil dikatakan setelah Yesus menjanjikan penghibur dan penolong yaitu Roh Kudus, ia menugasi para murid untuk bersaksi. Tetapi risiko bersaksi adalah bahwa mereka akan dibenci bahkan dibunuh. Celakanya orang yang membunuh itu bisa jadi merasa benar karena merasa melakukan kehendak Allah. Kok aneh ya? Kelihatannya berbeda kecenderungan para murid Yesus ini dengan kecenderungan manusia pada umumnya, kecenderungan kita pada umumnya. Apakah para murid ini sudah mempunyai kecenderungan yang berbeda, sehingga dia tidak mencari kesenangan dan tidak menghindari penderitaan? Nampaknya kok dia tidak dijanjikan apa-apa, malah mau mencari penderitaan, cari susah lah, bahkan cari mati. Bahkan orang yang mati pun menganggap dia benar. Saudara-saudara, sepintas memang demikian. Tetapi kalau kita renungkan lebih dalam, sebenarnya tidak berbeda. Cuman variasinya bahwa para murid Yesus berani menghadapi derita karena ada kesenangan yang luar biasa lebih besar. Para politisi paham akan kecenderungan manusia ini. Mungkin Anda masih ingat zaman kampanye Ahok melawan Anies. Para pendukung Anies ditakut-takuti kalau mereka tidak memilih orang yang seagama, mereka akan masuk neraka. Dan kalau memilih yang seagama, mereka akan masuk surga. Kecenderungan itu dimainkan. Sementara pendukung Ahok mau mengorbankan banyak hal karena kinerja Ahok sebagai gubernur ini bagus. Pendukung Ahok memikirkan kesejahteraan penduduk Jakarta melebihi segalanya dalam pemilihan gubernur itu. Sedangkan para politisi pendukung Anies memilih untuk memberikan motivasi pribadi per pribadi
motivasi egois. Sebenarnya bukan motivasi spiritual, karena itu permainan politik. Jadi itu dalam politik sah-sah saja, tapi ini soalnya memainkan agama dan menjanjikan yang tidak seagama itu berarti kafir dan membuat kalau kamu milih dia masuk neraka. Pintar sekali, siapa yang membuktikan bahwa dia masuk neraka atau tidak? Tapi mereka percaya karena mereka takut pada penderitaan dan mengejar kesenangan, mengejar surga. Saudara-saudara, para murid Yesus mirip dengan para pendukung Ahok. Begitu hebatnya Yesus yang dia yakini sebagai pembawa kesejahteraan bukan bagi dirinya sendiri, bukan hanya untuk orang-orang Israel, tetapi untuk seluruh dunia. Tidak hanya kinerjanya, tetapi karisma Yesus sendiri yang begitu menarik, sehingga para murid tidak mau kehilangan dia. Yesus ini menjadi pusat kehidupan mereka. Maka mereka orang-orang yang militan, pengikut-pengikut Yesus yang militan. Yesus ini menjadi pusat segala kesenangan. Kesenangan di atas segala kesenangan. Sehingga derita apapun tidak ada harganya dibandingkan dengan kesenangan bersama dengan Yesus. Atau bersama Yesus mereka mendapatkan kesenangan yang tiada bandingnya. Yesus ini pusat segala-galanya. Tidak ada orang yang bisa menandingi baiknya dan hebatnya dia. Rumusan hidup rohaninya demikian. Kehidupan rohani itu menjadi sumber segala kehidupan. Sementara orang-orang yang tidak militan di sekitar Yesus, yang meninggalkan Yesus, sejak Yesus mengatakan bahwa dagingnya adalah makanan dan darahnya adalah betul-betul minuman, berpikir demikian. Kami mencari kesenangan kami sendiri. Kalau Yesus bisa bantu, ya saya ikut. Kalau ternyata dia tidak bisa bantu, ya masih ada yang lain yang bisa bantu. Sumber kehidupan mereka adalah keinginan mereka sendiri. Beda sekali. Silakan Anda meneliti Anda berada di posisi mana. Kalau Anda menjadi murid Yesus, berpikirlah bahwa Yesus adalah pusat, sumber kekuatan, sumber inspirasi, sumber jalan keluar untuk semua segi kehidupan. Anda bisa mengurangi mainan HP atau waktu lain untuk menambah waktu doa yang berarti membangun relasi lebih akrab, lebih dekat dengan Yesus. Maka penderitaan macam apapun, iming-iming apapun tidak akan menggoyahkan keyakinan mereka kepada Yesus. Kecuali jika Anda sudah menemukan tokoh lain yang sehebat sebaiknya Yesus, saya pun akan meninggalkan Yesus. Silakan kalau Anda bisa menemukan di seluruh dunia ini, dari dulu sampai sekarang, manusia yang melebihi kehebatan Yesus, melebihi kebaikan Yesus, saya berani meninggalkan Yesus dan ikut Anda. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Santa Maria Fatima, doakanlah kami. Dan semoga kita semua dilindungi oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.